Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Melisa Amanda dengan NIM 2253144176. Perkenalkan, nama saya Herap Wiken Samuel Teo Ginting dengan NIM 2153144017. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan topik klasifikasi gambar objek sifarten menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Dalam penyampaian kali ini kami ada latar belakang yang berisi masalah, tujuan dan manfaat, metodologi yang berisi deskripsi dataset, arsitektur CNN, parameter pelatihan, prosedur eksperimen. Kemudian yang ketiga ada hasil dan analisis yang berisi rekapitulasi hasil, analisis visual, keterbatasan dan kesimpulan. Kemudian di sini latar belakangnya ada masalah. Masalah itu, permasalahan inti dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan klasifikasi gambar beresolusi rendah secara otomatis ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan menggunakan model pembelajaran mesin yang efektif digeneralisasi. Penelitian ini secara khusus menguji kemampuan CNN dalam mempelajari pola visual dataset sifarten yang terdiri atas 60.000 citra RGB berukuran 32 x 32 piksel. Tujuannya yang pertama merancang dan mengimplementasikan model CNN, yang kedua mengevaluasi performa CNN, yang ketiga mengeksplorasi variasi arsitektur. Kemudian manfaatnya ada nilai keilmuan untuk memberikan baseline performa CNN dalam tugas klasifikasi gambar standar yang relevan untuk benchmark penelitian lanjutan, misalnya transfer learning dan augmentasi. Kemudian nilai praktis dapat diaplikasikan dalam sistem pengenalan objek pada perangkat seperti drone, kendaraan otonom, dan sistem keamanan berbasis fisik komputer. Metodologi yang pertama itu deskripsi dataset. Datasetnya itu sifarten, format yaitu 32 x 32 piksel, gambar RGB, terdapat 10 kelas, yaitu di dalamnya ada airplane, automobile, bird, cat, dog, dan lain-lain. Split datanya yaitu 50.000 data train, 10.000 data testing, dan processingnya itu yang pertama menggunakan normalisasi pixel, menggunakan min-max yaitu rentang 0 sampai 1, lalu label diubah menjadi format one hot. Kemudian di sini arsitektur CNN-nya itu input layarnya tensor berukuran 32 x 32 x 3, Confiblock 2, Confi2D 64 filter, kernel 3x3, max polling 2x2, fully connected, Densi 128, RELU, dropout 0,5, Confiblock 2, Confi2D 64 filter, kernel 3x3, RELU, max polling 2x2, kemudian output layar. Metodologinya lagi ada parameter pelatihan. Pertama menggunakan optimizer Adam, lalu fungsi loss, kategori L, cross trophy, epoch 45, batch size 64, evaluasi menggunakan akurasi dan conversion metric. Lalu prosedur eksperimen, yang pertama ada load dan normalisasi data, yang kedua ada definisi arsitektur CNN, yang ketiga pengertian model dengan validasi, yang keempat visualisasi metrik pelatihan. Oke, kemudian di sini ada analisis hasil kami. Yang pertama rekapitulasi hasil dalam gambar, akurasi uji akhirnya 71,2%. Kemudian kurva dalam gambar ini menunjukkan peningkatan konsisten pada data training hingga sekitar epoch ke-35 sebelum memulai mendatar. Akurasi validasi relatif stagnan sejak awal, mengindikasikan potensi overfitting ringan. Model dinilai layak sebagai baseline CNN untuk klasifikasi gambar beresolusi rendah seperti sifarten. Lalu analisis hasil visual. Terlihat di sini conversion matrixnya yaitu diagonalnya
yang dominan menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi benar. Misal kayak kita lihat di label 0, 1, 6, 8, dan 9 terlihat sangat kuat diagonalnya. Lalu ada kesalahan umum kayak off diagonal. Yang pertama, kelas 5 sering bertukar dengan CAT kelas 3 sebanyak 188 kesalahan. Lalu yang kedua, kelas BER kelas 2, salah satu diprediksi sebagai kelas 4 dan kelas 5, masing-masing 70 kasus. Lalu ketiga, kelas FROG atau kelas 6 dan DIR kelas 4 juga menunjukkan sedikit over confusion. Akurasi tertinggi pada beberapa kelas seperti kelas 8, SHIP 810 benar dari 1000, lalu kelas FROG yaitu kelas 6 768 benar dari 1000. Kemudian kesimpulan dari topik ini, model CNN yang dibangun dalam penelitian ini mampu mengklasifikasikan gambar Seyfarth dengan akurasi validasi yang cukup baik. Meskipun hanya menggunakan arsitektur sederhana, hasil ini memperlihatkan bahwa pendekatan deep learning berbasis CNN sudah cukup kompeten dalam menangani klasifikasi gambar multi-kelas beresolusi rendah. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi teknik regularisasi, optimalisasi arsitektur, dan pemanfaatan transfer learning untuk peningkatan performa. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih.